إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته ولمن دخل في بيت الكرام أجمعين ثم خصوصا إلى شيخنا في هذه الأيام من هذه المحضر ثم أرسلنا شيخنا كي عن محمد زين ثم أرسلنا شيخنا كي عن شرف من كي عن الغني وكي الله عن من كي عن الغني ثم إلى شيخنا كي عن أفضل من كي مصدر كي عن الغني كي عن الله الرحمن ثم أرسلنا كي عن الله الحجيم ومن كي عن شرف كي حسب ثم أرسلنا شيخنا كي عن الغني كي مصدر كي محمد زين ثم أرسلنا شيخنا كي عن سكر حجيم كي مولي من سدير ثم أرسلنا وجميع المشايخنا بالدين المغفر جده أجمل من حديثنا وحديث صالح من حديث جعفر وجعلت جمعنا بين جبين وياسر من ذاك أحمد ثم أحسن إلى سيدنا المنصور ثم إلى أبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم هذا الكتاب المبارك الشيخ الترمذي رحمه الله تعالى كل شيء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bi sanadina al-muttasil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala qala babu ma jaa fi sifati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri. Bab hadis-hadis yang datang tentang sifat berbicara Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syair. Jadi kalau di dalam bangsa Arab itu syair itu sesuatu yang biasa dan memang mereka biasa melantunkan syair. Kalau bahasa kita di sini yang kayak model bahasa Indonesia itu ada pantun gitu ya, ada apa namanya ya model-model gitu dah yang kata-katanya tersusun rapi. Nah itu syair. Banyak sekarang syair-syair itu dilakukan, dibikin qasidah gitu ya, dibikin nasyid segala macam. Itu kalau untuk buat syahdu ya termasuk guru saya berpendapat boleh. Ya jadi kayak selawatan yang menggunakan alat musik yang memang alat musiknya itu sekedarnya ya, nggak berlebihan. Lalu hanya untuk buat biar syahdu aja, maka silakan boleh. Oleh karena itu makanya ulama ada yang berpendapat bahwa musik haram, ada yang bilang musik boleh. Kenapa? Karena syair boleh. Ada yang pendapat kayak begitu. Makanya kita, gimana kita nyikapinnya? Kita nggak usah terlalu kaku. Ya kalau misalkan masih ada yang berpendapat boleh, nggak apa-apa. Tapi tergantung daripada isinya. Ya lagu-lagu juga isinya. Lihat isinya. Lagunya isinya apa? Kalau yang bikin semangat, kalau yang bikin apa namanya kita bikin orang jadi pada mau tobat, itu bagus. Syair-syair kayak begitu, lagu-lagu yang apa namanya liriknya itu ya bagus itu, bikin orang pengen tobat segala macam, itu nggak apa-apa menurut saya. Tapi kalau yang isinya ya apaan lah segala macam, cinta satu malam lah, kamu kan ada aja ya. Pamer bojo lah. Bojo galak ada kayak begitu ya, jangan kayak begitu ya. Tapi kalau misalkan yang sihir-sihirnya ya, apalagi kalau sihir-sihirnya kata-katanya kasar ya jangan dah ya, apalagi kalau dalamnya berisi penghinaan ya jangan. Makanya ada ulama bilang syair itu ya lagu itu kayak orang ngomong, tergantung isinya. Orang ngomong kan tergantung isinya. Kalau isinya baik, omongannya baik. Kalau isinya buruk, omongannya buruk, dapat dosa ya. Dia ada pendapat boleh nggak apa-apa. Kenapa? Karena baginda Rasul pun ya beliau suka bersyair. Dia suka dengerin syair dan dia juga terkadang bersyair.
Wa bi qala hadatsana Ali bin Fadl qala hadatsana Syarikun 'an al-Miqdam bin Syuraih an abihi an Aisyah qalat qila laha hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamassalu bi syai'in min asy-syi'r. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qila ditanya laha kepada Sayyidatina Aisyah. Ada yang nanya sama Sayyidatina Aisyah, hal kana Nabi yatamassalu bi syai'in min asy-syi'r. Apakah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yatamassalu melantunkan bi syai'in sesuatu min asy-syi'r dari syair? Apakah beliau pernah melantunkan syair? Qalat, kata Sayyidatina Aisyah, kana yatamassalu bi syair Ibnu Rawahah. Beliau pernah berlantun dengan syair Ibnu Rawahah. Wa yatamassalu bi qaulihi, dan beliau melantunkan perkataan syair Ibnu Rawahah, wa yati bil akhbari man lam tuzawwad. Jadi potongan penggalan syairnya seperti itu. Nah, itu pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yati, dan dia mendatangi engkau bil akhbari dengan khabar-khabar man lam tuzawwad, dari orang yang tidak memiliki bekal. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan bin Thawri an Abdul Malik bin Umair qala hadatsana Abu Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqa kalimatin qala asy-sya'iru kalimatul nabiyyin. Dari Abu Hurairah, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqa kalimatin, sesungguhnya sepaling benar kalimat qalaha yang dikatakan asy-syair oleh penyair kalimatul labid, kalimat si labid. Nah, jadi ada namanya labid, seorang penyair. Nah, Rasul membenarkan kata-kata itu. Berarti artinya kan Rasul setuju dengan ketika dia membuat syair kata-katanya itu. Buktinya Nabi bilang asdaqu kalimatin qalaha asy-syairu kalimatul labid. Nah, kalau mau tahu syair yang paling benar loh, syairnya labid, nah bagus syairnya. Awalnya ala kullu syai'in man khalallahu batilun wa kana Umayyah bin Abi Salti ay yuslima. Bunyi syair itu. Ketahuilah kullu syai'in, setiap sesuatu man khalallah, yang selain Allah batil, itu adalah batil. Sesuatu selain Allah itu batil. Wa kana Umayyah bin Abi Salti ay yuslima, dan hampir saja Umayyah bin Abi Salat dia masuk Islam. Ya, bunyi syairnya seperti itu. Walaupun kita nggak tahu konteksnya pada saat itu lagi ngomongin apa gitu kan. Ya cara kita dikit-dikit lagi bahas sekarang lagi rame apa nggak boleh mudik, orang bikin lirik larangan mudik, ya ada aja dinyanyiin segala macam ya, yang musiknya musik reggae nyanyinya reggae, yang musiknya dangdut nyanyinya koplo, ya macam-macam dah, yang temennya musiknya rock gitu nyanyinya rock segala macam dah begitu bentuknya ya, dengan kondisi mana. Pada saat itu ada penyair namanya labid. Lo kata Nabi begini, no kalau mau dengan syair paling bagus syairnya labid. Berarti Nabi setuju nggak? Setuju. Nah, itu maksud dari hadis ini begitu. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an al-Aswad bin Qais an Jundub bin Sufyan al-Bajali qala asaba hajarun asbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padanya dari Jundub bin Sufyan al-Bajali, dia berkata, telah menimpa oleh batu akan jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadamiyat, maka berdarah. Jadi pernah baginda Rasul ya ketiban batu tangannya, lalu tangan beliau berdarah. Faqala, maka Nabi berkata, hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma lakiti. Jadi beliau menyenandungkan syair. Ini bikinnya syair. Kalau di dalam Arab ada ilmu buat syair, namanya itu ilmu arud. Ilmu syair itu namanya ilmu arud. Nah, ya, penemunya adalah Syekh Khalil. Syekh Khalil itu adalah guru dari Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ulama ahli nahwu. Syekh Khalil itu sebenarnya ahli nahwu. Ya. Lalu kemudian ada beliau punya murid namanya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh saking pinternya itu muridnya, ya akhirnya murid-murid dari Imam Khalil pindah pada ngajinya sama Imam Sibawayh saking pinternya. Nah pada saat itu Imam Khalil, ya Syekh Khalil, ya, beliau sedih karena muridnya pada pindah, padahal pindahnya ngajinya sama murid beliau Imam Sibawayh, begitu. Akhirnya di satu malam dia berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Khalil, dia bilang, ya Rabb,
tolong kasihkan kepada saya ilmu yang belum pernah dimiliki oleh orang-orang. Maka Allah berikan ilham kepada Syekh Khalil, dan Syekh Khalil menguasai satu ilmu yang bernama ilmu arud. Ilmu arud itu adalah ilmu tatanan pembuatan syair. Jadi syair-syair itu nggak sembarangan, ada tatanannya, tata cara bikinnya. Ada, ya bahasa kita kalau ilmu nahwu itu ada timbangannya, ada wazannya. Fa'ala yaf'ulu, nanti nasara yansuru, ada timbangannya begitu, nggak bisa sembarangan. Nah syair juga begitu. Nah itu yang menemukan namanya Syekh Khalil, penemu ilmu arud, ilmu membuat syair. Padahal syair dari zaman dulu udah ada, tapi tekniknya, bahasa kita tekniknya ditemukannya sama Syekh Khalil, ya, apa namanya, guru dari Imam Syibawi. Nah ini salah satu baginda Rasul menyenangkan. Hal anti, siapa engkau, bahasa kita? Apakah engkau illa kecuali, maksudnya hal anti, ya engkau bukan siapa-siapa, bahasa kita. Kau bukan siapa-siapa illa kecuali usbu'un damiti, kecuali hanya jari jemari yang berdarah. Wa fi sabilillahi malakiti, dan di jalan Allah malakiti, engkau tertimpa, maksudnya di jalan Allah kamu berdarah. Jadi Nabi membuat syair tentang tangannya yang berdarah. Ya. Kalau orang kita buat syair hatinya yang berdarah. Putus sama cewek, waduh. Putus saja, nyanyinya banyak syairnya, ungkapin hatinya. Ya begitulah kurang lebih. Bagi Rasul ketika tangan berdarah, dia ngomong apa tangannya. Siapa engkau? Kecuali engkau bukan siapa-siapa kecuali hanya tangan, dan engkau berdarah di jalan Allah. Nah, jadi syairnya kira-kira bunyinya begitu. Ya, jadi ini menandakan bahwa beliau pun pernah bersyair bagi Rasul. Wa qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah anil Aswad bin Qais an Jundub bin Abdullah al-Bajali nahwahu, sama hadisnya. Wa qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Sufyan as-Sawri qala anba'ana Abu Ishaq anil Bara' bin Azib qala lahu rajulun afaradtum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar. Dari Bara' bin Azib dia berkata kepada Bara' bin Azib, seorang laki-laki, afaradtum, ya apakah kamu lari an Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Umar, wahai Abu Umar, apakah engkau pernah lari daripada maksudnya ketika lagi melindungi Nabi masa perang, ya? Lagi perang, Nabi itu biasa dikawal sama para sahabat. Nah, ditanya dia, Abu Umar ditanya, ya Bara' bin Azib, apakah kamu pernah kabur, ya ketika mengawal baginda Rasulullah SAW? Faqala la, nggak pernah. Ya. Kenapa dia nggak pernah kabur? Karena baginda Rasulullah nggak pernah mundur ketika beliau sedang perang. Maka dia bilang, la, wallahi ma walla Rasulullah SAW, tidak pernah lari baginda Rasulullah SAW. Rasul nggak pernah lari kalau lagi perang, nggak pernah mundur walau selangkah. Ya. Walakin akan tetapi walla sara'anun nasi talaqahum hawazin bin naili, dan akan tetapi walla lari sara'anun nasi, barisan terdepan manusia. Yang ada, kata dia, yang ada barisan terdepan orang tuh musuh kocar kacir. Talaqhumul hawazin bin nabli, ketika bertemunya mereka dengan Hawazin bin Nabli dengan membawa anak panah. Jadi kalau ada Hawazin bawa anak panah, ya mereka udah keder, bahasa kita ngedon. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi, dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya, bagalnya. Bagal itu kawinan antara kuda dengan keledai. Kuda sama keledai kawin jadi bagal. Itu kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipakai juga sama Nabi. Nabi di atas bagal, Nabi naik, ya. Dia itu bagal itu, ya dia naik, Nabi naik di atas bagalnya, dan di bawahnya itu biasa ada sahabat yang ngawal. Katanya Nabi nggak pernah mundur. Yang ada mereka musuh barisan terdepan kocar kacir, baru melihat Hawazin aja bawa anak panah, ya gue udah ketakutan. Kenapa? Wibawa. Ya jadi penting wibawa. Makanya nyemir rambut yang putih jadi hitam ketika di dalam peperangan itu dibolehkan menurut ulama. Jadi kita hukumnya haram kalau punya uban disemir. Haram, disemir hitam.
biar tampak muda. Padahal udah ubanan, haram, nggak boleh kita, nggak boleh penyemir rambut warna hitam, ya. Udah ubanan disemir warna hitam, itu nggak boleh menurut ulama. Tapi boleh dalam satu hal. Dalam hal kapan? Hal ketika peperangan. Kenapa? Karena kalau rambutnya hitam itu biasanya lebih berwibawa dan musuh lebih takut. Ngeri, karena anak muda. Padahal yakin anak muda palsu, padahal rambutnya udah putih. Kenapa? Kalau musuh ngeliat rambutnya putih, ya itu mah dijorokin, jatuh. Ngeremehin ya, tapi kalau yang datang anak muda gondrong, bopangahan, serem. Ini udah pecat kanjir, hatinya udah ngedon duluan. Itu penting tuh, kalau strategi perang tuh bukan cuma perang masalah fisik doang, jadi masalah baru melihat aja harus udah ini. Gitu, dari cara umumnya kan suaranya biar kenceng. Jadi orang kalau misalkan terlihat muda, terlihat gagah, musuh juga, iya, bahasa kita ngedon ya, jiper, misalnya jiper ya, takut. Maka boleh. Jadi itu baginda Rasul biasa beliau dikawal sama sahabat-sahabat yang memang gagah-gagah. Jadi yang ada Nabi nggak pernah mundur. Yang mundur itu mereka, barisan terdepan musuh itu pada mundur mereka itu. Kalau melihat Hawazin pada bawa senjata, pada bawa panah. Wa Abu Sufyan Abdul Harisi Ibni Abdul Muttalib akhidun bilijanihi. Dan Abu Bakar dan Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib dia mengambil dengan bilijanihi tali kekangnya, maksudnya tali kekang bawal ya. Jadi beliau Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib dia biasa megangin tali kekang bawalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah yaqulu, dan Rasul berkata, ana nabiyul kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Nah, ini beliau lantunin syair. Ana nabiyul kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang tidak pernah dusta dan aku adalah anak keturunan Abdul Muttalib. Jadi orang biasa kalau misalkan pengen perang itu biasanya lantunin syair biar semangat. Lihat Abri kalau lagi latihan nyanyi dia disuruh nyanyi sama ini sama komandannya, lari kamu nyanyi apa ya, dia nyanyi. Semangat. Dan itu kalau ada orang ketika berhadapan pengen perang, lalu kemudian yang satu ini melantunkan syair, biasanya musuh jiper. Kenapa? Ketahuan semangatnya nih. Jadi kalau orang perang itu, kalau kita lagi berhadapan ngelihat musuhnya semangat banget, itu iya ngedon langsung tuh, ngedon. Ya ada orang mau tawuran, yang atau tawuran teriak-teriak semangat banget. Ada yel-yelnya. Supporter lah ya, supporter bola lah kita ada yel-yelnya. Yang atau diem aja, sepi-sepi aja gitu. Maju sih maju, cuma sepi-sepi aja. Ini ketahuan yang diem aja jiper. Iya, yang semangat itu biasanya lebih berani. Padahal kalau diadu belum tentu juga. Tapi minimal dari awal belum mulai untuk berantem gitu ya. Udah main ini apa namanya istilahnya mental. Udah nyerang mental dengan cara lantunin syair. Bahasa kita yel, ada yel-yelnya ya. Ada yel-yel semangatnya gitu. Maka biasanya musuh jiper. Maksudnya kalau jiper kan diem aja. Kayak maju dulu aja. Kalau jiper gitu. Maju dia teriak orang. Jiper, mental. Jadi sebelum perang pedangnya, mentalnya dulu perang. Ini biasa. Nah ini baginda Rasul pun teriak. Teriak dalam lantungan syair, ana nabiyul kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang tidak pernah dusta. Aku adalah anak keturunan